Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembelajaran saya selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi perjalanan pendidikan nasional. Saya akan menjelaskan apa-apa saja ilmu yang sudah saya dapatkan, yang saya rangkum, dan bagaimana dampaknya terhadap diri saya dan juga aksi-aksi yang akan saya lakukan selanjutnya setelah mengikuti perkuliahan ini. Nah, di sini yang pertama yang saya dapatkan dari perkuliahan ini adalah pemahaman mengenai pendidikan nasional yang ada di Indonesia itu sendiri, di mana tujuan utama pendidikan adalah dengan mewujudkan pembelajaran yang menggunakan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini diharapkan bisa berorientasi kepada peserta didik, berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik yang akan berpusat kepada peserta didik, dan juga setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dan tahap perkembangan yang berbeda, sehingga maksud dari paradigma baru adalah mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan keunikan masing-masing peserta didik. Kemudian yang saya dapatkan dari perkuliahan ini bahwa pendidikan nasional itu idenya banyak sekali berangkat dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana bagi beliau mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, dan juga rohani. Nah, menurut pendapat beliau yang seperti ini, saya mendapatkan inspirasi atau pengetahuan baru mengenai pendidikan nasional itu memang harus memanusiakan manusia, yang bisa memerdekakan mereka baik dari segi apapun itu dan sesuai dengan keunikan mereka masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Nah, jadi dalam pembelajarannya harus sekali memikirkan latar belakang peserta didik, di mana mereka memiliki kehidupan yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, dan juga fitrah yang berbeda. Mereka memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi pendidikan nasional sejak zaman sebelum kemerdekaan pun, ya itu mungkin bisa dibilang dengan sekolah taman siswa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, itu adalah tujuan pendidikannya adalah sesuai dengan fitrah peserta didik, di mana pendidikan itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan masing-masing kemampuan yang mereka miliki, tidak dengan memaksakan suatu ilmu yang harus mereka pelajari atau bagaimana, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kemudian selanjutnya yang saya rasakan setelah mengikuti perkuliahan ini, saya merasa sebagai guru itu adalah tugas yang sangat mulia dan juga berat. Jadi karena kami adalah ujung tombak utama untuk bisa mendidik calon-calon penerus bangsa, maka seorang guru itu harus memiliki karakter yang luar biasa. Mereka harus bisa mendidik seorang manusia untuk bisa menemukan karakter mereka masing-masing dan juga menghasilkan anak-anak yang bisa berkehidupan, bisa bermasyarakat nantinya, dan memiliki perilaku yang baik sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini seorang guru itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya mendapatkan dari contohnya perjalanan kehidupan Ki Hajar Dewantara sendiri, banyak sekali rintangan yang beliau hadapi ketika ingin mewujudkan pendidikan yang baik di negara kita ini. Kemudian saya juga lebih memahami lagi bagaimana pendidikan itu tidak seharusnya monoton dan mengikat mengenai tentang
prestasi-prestasi saja, prestasi peserta didik dalam hal nilai ataupun dalam hal kompetisi, materi, pembelajaran, teori-teori, tetapi saya memahami dari filosofi pendidikan Indonesia ini ingin peserta didik yang berkarakter dan memiliki kemampuannya masing-masing, tidak hanya bidang kognitif tetapi juga soft skill yang bisa mereka kembangkan. Nah, harapannya tidak ada lagi peserta didik yang kebingungan apa sebenarnya potensi yang ada di dalam dirinya, apa sebenarnya yang dia sukai dan ingin dia pelajari, karena di sekolah mungkin dia tidak mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang kemampuan tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya kurikulum yang lebih baru, yaitu kurikulum Merdeka, saya menyadari bahwa setiap peserta didik itu harus diwadahi untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kemudian selanjutnya di sini saya sebagai seorang guru, apa aksi-aksi yang akan saya lakukan nantinya ketika saya sudah terjun ke lapangan dan menghadapi langsung peserta didik. Dari ilmu-ilmu yang saya dapat di sini, saya sangat, mungkin semua orang juga sangat terinspirasi dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, di mana artinya di depan guru itu menjadi contoh dan panutan. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, di mana di tengah membangun semangat atau niat untuk peserta didik. Kemudian yang terakhir Tutwuri Handayani, di belakang memberikan semangat dan juga dorongan. Nah, saya sebagai seorang guru harus selalu mengingat semboyan ini, karena dengan semboyan yang beliau berikan itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, di mana memberikan contoh yang baik, mendorong peserta didik, dan juga membangun semangat. Hal ini tidak boleh lepas dari seorang guru, karena seorang guru itu harus membimbing peserta didik untuk mencapai tingkat kehidupan untuk bisa selamat dan bahagia seperti tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya sebagai seorang guru juga berkeinginan untuk nantinya bisa membuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan keunikannya masing-masing. Kemudian tidak hanya memfokuskan pada materi pembelajaran, saya berharap saya bisa mewadahi untuk peserta didik bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya saya sebelum mengakhiri video ini ada kutipan dari Bapak B.J. Habibie. Di sini beliau mengatakan, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Dari kutipan beliau ini saya menjadi termotivasi bagi seorang anak bangsa untuk selalu bisa meningkatkan kompetensinya, apalagi sebagai seorang calon guru. Mudah-mudahan dengan membaca kutipan beliau ini saya bisa menjadi lebih semangat. Nah, mungkin cukup itu penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.